Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Jian. Mau gimana nih? Sini Mbak Jian. Iya, Bu. Oh iya, silakan. Gimana Mbak Jian? Juga Ya, sudah Nyaman? nyaman, Bu. nyaman, oke. Gimana nih lagi perjalanannya Mbak Jian sebelum ke sini? Nggak terlalu macet sih, Bu. Nggak Ya. terlalu macet. Cuma ini lampu merah aja. Merah. Lancar. Iya, lancar. Oh, kesibukannya Mbak Jian nih. Kesibukannya apa nih Mbak Jian? Kesibukan saya kuliah, Bu. Kuliah. Semester berapa Mbak? Semester 5. Oh, semester 5. Gimana nih di semester 5 ini? Lumayan agak berat ya, Bu. Lumayan. Kenapa tuh Mbak? Kok bisa lumayan? Ya, lumayan itu ya banyak tugas itu tadi. Oke. Terus deadline-nya itu ya kayak yang sebelum semester sebelumnya kayak dikasih deadline 1 minggu, 2 minggu lah. Yang sekarang kan ya tambah semester ya mungkin Iya. ya lebih berat juga, terus ya untuk deadline-nya juga lebih tambah maju juga itu. Oke Mbak Jian, saya izin mengganti posisi. Oke. Dalam kuliah nih, Mbak Jian mengikuti organisasi UKM atau bagaimana nih Mbak Jian? Dulu pernah ikut UKM, Bu. Ikut Mapala. Oh, Mapala. Ya. Yang pencinta alam. Iya. Oke. Terus pas pada waktu diklat saya memutuskan untuk keluar dari Mapala. Oke. Alasan untuk keluar ini karena apa? Karena pada waktu itu barangnya sih. Saya keluar itu karena barangnya itu tadi kan nggak mewajibkan beli, disuruh pinjam lah. Pinjam itu tadi kayak nggak boleh rusak gitu lah, takutnya saya itu kayak rusak gitu loh, Bu. Kan soalnya kan ya diklat gitu tadi, terus bawaannya juga banyak, nggak yang dikit seperti kayak daging sendiri gitu. Oke. Baik. Nih sudah nyaman ya kok mengobrolin lagi, bisa ke sesi berikutnya. Baik Mbak Jian, sebelumnya Mbak Jian pasti ingin membicarakan permasalahannya Mbak Jian, betul? Iya, betul. Baik, saya sebagai fasilitator yang dimana jawaban keputusan ada di tangannya Mbak Jian sendiri. Jadi saya hanya menjembatani. Dalam proses ini memiliki waktu 15 sampai 30 menit. Apabila tidak mencukupi waktunya, Mbak Jian bisa membuat jadwal dengan saya di hari berikutnya. Saya hari ini aja. Oke, hari ini Cukup waktunya. Oke, silakan Mbak Jian menceritakan permasalahannya. Ya, jadi pas pada waktu saya SMP itu saya mempunyai circle, Bu. Lah, circle ini tuh lebih circle ke rumah, tapi dia satu sekolahan sama saya. Nah, di situ saya itu foto saya yang nggak berhijab itu dibuat SW, Bu. Lah, captionnya yang menurut saya itu kata-katanya itu tidak pantas gitu. Nah, tidak pantasnya itu kayak mengarah kayak
anjing, bangsat, ya seperti itulah Bu. Terus sampai ke fisik juga. Oh, sampai ke fisik. Iya. Untuk perasaannya bagaimana Mbak Dian setelah menggapak perilaku seperti itu? Perasaan saya ya marah, terus kesel, terus sampai mau pengen ngeblok gitu Bu. Oh, ingin Iya. melakukan hal yang verbal ya. Oke. Untuk marahnya seperti apa Mbak Dian? Ya marahnya itu ya marah yang kayak mau mukul gitu Bu, mukul dia gitu. Oh, gitu. Untuk perilakunya nih Mbak Dian, perilaku dari permasalahan seperti itu apa perilakunya Mbak Dian? Ya perilaku saya ya menjauh. Ya. Setelah Mbak Dian menjauhi temannya Mbak Dian tadi, gimana temannya Mbak Dian itu? Ya kan memang sebelumnya dia menjauh Bu, tiba-tiba menjauh, terus tiba-tiba ngumbar-ngumbar aib saya dengan kata-kata yang tidak layak itu tadi. Oke. Dari permasalahan ini nih, apa sih persepsi Mbak Dian terhadap dirinya Mbak Dian sendiri? Ya kalau untuk persepsi buat saya sendiri, ya saya ingin lebih baik lagi, terus punya teman yang lebih baik biar tidak merasakan seperti itu lagi. Oke, untuk persepsi nih terhadap orang lain, Mbak Dian seperti apa? Kalau untuk ke orang lain, saya berharap orang lain itu jangan sembrono gitu. Oke. Itu kan kayak sudah menyangkut harga diri ya Bu. Ya seperti itu sih. Kalau untuk persepsi yang ini, apa Mbak Dian yang mengenai situasi terhadap dirinya Mbak Dian nih seperti apa? Ya orang lain harus tahu kalau itu bohong, kalau yang dibikin SW itu bohong. Oke, jadi Mbak Dian tadi sudah menceritakan tentang persepsinya Mbak Dian sendiri, terus orang lain, serta situasi untuk Mbak Dian. Nah, untuk permasalahannya ini nih, apa Mbak Dian sampai sekarang masih kepikiran? Masih. Apa yang membuat Mbak Dian ini masih kepikiran? Masih mengingat kejadian hal itu? Ya saya mengingat kok bisa teman dekat saya itu melakukan hal seperti itu, padahal saya ini nggak pernah juga ada kepikiran kayak gitu. Kalau kita ada aib, ya udah keep buat kita sendiri, keep buat apa kayak keep buat circle kita gitu, kayak buat kita sendirilah, ya lebih ke circle gitu, nggak usah pakai diumbar-umbar. Ya itu tadi sih. Oke Mbak Dian, untuk permasalahan ini tadi yang mengenai foto yang tadi yang menghijab, apa semua orang ini masih kepikiran tentang fotonya Mbak Dian? Ya pas awal-awal sih bisa jadi kepikiran ya Bu, oh ternyata arek iki gak ijaban, ternyata gini-gini lah, saya berpikir seperti itu sih Bu. Nah,
Kok kejadiannya nih Mbak Jian? Kejadiannya ini dari kapan? Dari pas waktu saya masih SMP. Nah, kejadiannya dari SMP kan? Kejadiannya ini dari SMP otomatis sepertinya orang yang suka melihat. Pokoknya Mbak Jian ini pasti nggak bakalan ini Mbak Jian nggak bakalan mengingat gitu. Apa yang membuat Mbak Jian ini masih kepikiran? Selain itu, Ya saya berpikir itu kayak masih nggak nyangka gitu. Kok bisa teman saya melakukan hal seperti itu? kok bisa teman saya melakukan hal seperti itu? Jadi gini Mbak Jian, di dalam sebuah perkembangan ini kan ada masanya ya kan? Semua manusia ada masanya juga. Nah, namanya juga perkembangan kan ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, Mbak Jian ini itu kan tidak apa ya, makan nggak ikut sama dia kok, apa-apa nggak ikut sama dia kan, dianya gak ngebiayain Mbak Jian juga. Nah, jadi Mbak Jian nggak usah kepikiran, karena ya emang Mbak Jian memang sikapnya seperti itu. Apalagi dari ceritanya Mbak Jian itu tadi, dianya kayak tiba-tiba menjauh lah, apalah. Nah, memang itu sikapnya dia. Mungkin dianya iri sama Mbak Jian atau bagaimana gitu Mbak Jian. Jadi Mbak Jian tidak usah memikirkan hal tersebut gitu. Apa Mbak Jian masih kepikiran atau ada hal lain nih yang membuat Mbak Jian masih kepikiran? Udah agak lega. Enggak. Oke. Sebelum sesi terakhir untuk nih, dari permasalahannya Mbak Jian ini, saya memiliki memiliki penugasan ya. Ini saya sudah print, yang dimana ini ada tugas rumah nih, tugas rumah latihan pengubah cara pikir. Nah, ini Mbak Jian ngomong satu, apa yang terjadi hari ini. Bisa Mbak Jian tuliskan kejadiannya yang bikin kamu merasa tidak nyaman, marah, takut, sedih, ataupun malu. Terus yang kedua nih, apa yang Mbak Jian pikirkan saat itu. Jadi Mbak Jian bisa menuliskan pikiran yang muncul di kepala aku kejadian itu. Nah, di sini juga ada nih, apa yang kamu rasakan, kamu lakukannya apa, perasaannya apa. Nah, terus dipikir-pikir lagi, itu benar apa enggak, terus bukti lagi benar apa enggak untuk masalah itu. Nah, ini bisa ini yang mengimak ini coba ubah pikiran yang lebih positif gitu. Jadi Mbak Jian misal nih yang namanya juga minimalis, karena yang tadi pokoknya tersebar. Nah, itu bisa menjadi lebih positif, seperti kecewa. Setelah itu nih ada yang keenam, setelah berpikir positif, apa sih kamu merasa bagaimana gitu. Dan yang terakhir ini apresiasi buat dirinya Mbak Jian sendiri. Nah, ini silakan dua lembar ini Mbak Jian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa hubungi saya untuk pertemuan di berikutnya. Oke. Baik, apa Mbak Jian bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, saya akhiri sesi ini. Sebelumnya saya berterima kasih sekali dan saya mengapresiasi Mbak Jian sudah mau menceritakan permasalahan Mbak Jian, dan semoga kedepannya Mbak Jian dilancarkan juga. Dan untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu.
kegiatan lain juga. Terima kasih ya Mbak Dian. Ya, saya juga berterima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya, saya izin pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Misalnya